Lalu seperti apa situasi terkini di Gelora Bung Tomo, Surabaya? Karena malam hari ini akan menjadi saksi laga hidup mati Indonesia kontra Maroko. Kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama rekan kami Rehana Meziah. Silakan Rehana, seperti apa persiapan timnas Indonesia di sana dan seperti apa pula antusiasme para supporter Indonesia? Ya baik, selamat sore Andro, Tisa dan juga pemirsa. Malam ini akan menjadi pertandingan yang sengit antara Timnas Indonesia U17 melawan tim dari Maroko dalam Piala Dunia U17 yang akan diselenggarakan pada jam 7 malam nanti di Gelora Bung Tomo di tempat saya mengabarkan yakni di Surabaya. Andro, Tisa dan juga pemirsa, ini juga merupakan laga hidup dan juga mati bagi Timnas Indonesia. Mengapa demikian? Karena memang di malam hari ini akan ditentukan jikalau memang Indonesia ini mencetak poin, maka dipastikan akan masuk ke dalam babak 16 besar dalam pertandingan di dalam Piala Dunia U17 yang akan diselenggarakan nanti di 4 kota yang berbeda. Selain itu, Andro, Tisa dan juga pemirsa, memang untuk grup A sendiri akan dilaksanakan pertandingannya di dalam 2 kota yang berbeda, di mana salah satunya untuk Indonesia melawan Maroko akan dilaksanakan di tempat saya mengabarkan yakni di Gelora Bung Tomo, sedangkan untuk Ekuador dan juga Panama akan dilaksanakan di Stadion Manahan Solo. Di hari ini juga memang di saat ini pemirsa di tempat saya mengabarkan sedang dilaksanakan pertandingan yakni antara Kanada dengan Mali, yang memang ini juga kami masih menunggu poin dari pertandingan yang akan diselenggarakan ataupun yang sedang diselenggarakan di sore hari ini. Andro, Tisa dan juga pemirsa, kami juga tadi sempat memantau bahwasannya open gate bagi para penonton yang hadir langsung ke Gelora Bung Tomo ini sudah dimulai pada jam 1 siang. Tidak hanya itu, juga memang para penonton ini juga tidak disediakan tempat parkir. Namun memang para pendukung ataupun supporter yang datang ini juga menggunakan bis yang telah disediakan di beberapa titik oleh pemerintah kota Surabaya. Memang ada beberapa titik penjagaan yang dilakukan oleh pihak gabungan baik itu kepolisian dan juga TNI Polri yang tersebar di beberapa titik yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo maksud kami, di mana memang ada sekitar 2.886 tim gabungan pengamanan yang di malam hari ini akan mengamankan seluruh stadion guna melancarkan pertandingan antara Indonesia versus Maroko. Kita akan mengulas sedikit mengenai poin pertandingan Indonesia yang memang sudah dilaksanakan selama 2 kali ke belakang, Andro, Tisa dan juga pemirsa, di mana memang untuk saat ini timnas Indonesia dalam posisi 3 terbaik, yang artinya untuk terus mempertahankan posisi 3 terbaik itu maka timnas Indonesia ini harus mencuri poin dari timnas Maroko agar tetap dalam posisi 3 terbaik untuk maju ke dalam babak 16 besar. Kemudian juga memang satu-satunya cara bagi Garuda Muda ini untuk maju ke dalam babak 16 besar adalah dengan memastikan lolos atas 3 poin dalam pertandingan yang dilakukan di malam hari ini. Demikian juga memang hingga saat ini juga timnas Indonesia, tim U17 Indonesia ini telah mengumpulkan 2 poin, di mana 2 poin tersebut merupakan hasil pertandingan melawan Ekuador dan juga Panama. Tentunya Andro, Tisa dan juga pemirsa, kami juga masih akan terus memantau bersama bagaimana jalannya pertandingan di malam hari ini, dan tentunya supporter dari masyarakat juga untuk mendukung timnas akan sangat besar sekali bagi timnas Indonesia U17 dalam pertandingan malam hari ini. Kembali ke studio. Rehana Meziah mengabarkan langsung dari Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kami nantikan malam hari ini ya, Indonesia kontra Maroko jadi laga hidup mati penentu langkah Garuda Muda untuk Piala Dunia U17. Ya, lantas seperti apa Andro dan pemirsa peluang timnas Indonesia malam hari ini? Kita langsung akan berbincang bersama dengan Bung Opan Lamara. Selamat sore Bung Opan. Selamat sore Andro, selamat sore Tisa. Iya, kayaknya ini lagi. Ini saya lagi baik. Di stadion ya Bang ya? Teman-teman nih main bola. Oh, main bola. Kira-kira ikutan nonton di stadion. Bang Opan, kita mau tahu ini dong. bukan timnas yang lagi latihan. Ini Bang Opan yang lagi latihan, jangan-jangan. Bung Opan, kita mau tahu dong. Kalau menurut Bung Opan, peluang Indonesia di grup A kontra Maroko malam hari ini sebesar apa untuk bisa mencetak gol mengungguli Maroko? Ya, sebelum sampai ke peluang Tisa, saya ingin menyampaikan bahwa seperti di awal saat menghadapi Ekuador, spirit sebagai tuan rumah rupanya betul-betul masuk ke timnas kita. Dan itu bertahan hingga laga kedua. Itu yang agak menggembirakan bagi kita semua. Yang kedua adalah mental bertanding anak-anak, semakin kesini itu semakin bagus. Saat menghadapi Panama kemarin, mental itu mulai terlihat semakin tangguh. Kemudian hal yang paling krusial yang mengkhawatirkan kita pada laga pertama menghadapi Ekuador adalah stamina anak-anak juga semakin membaik saat menghadapi Panama kemarin. Nah, sekarang kalau kita berbicara peluang, maka peluang itu harusnya semakin terbuka dengan perubahan-perubahan yang makin positif yang dialami oleh anak-anak. Spirit bertanding tetap terjaga bagus,
mental bertanding juga semakin baik, kemudian stamina atau fisik anak-anak juga semakin menjamin bahwa kita bisa menghadapi lawan siapapun di Piala Dunia usia 17 kali ini. Menghadapi Maroko tentu harus kita akui ini akan menjadi pertandingan paling berat di grup A. Sekaligus menjadi ujian yang paling berat bagi timnas usia 17 kita selama melakoni usia 17 ini. Kenapa? Satu, Maroko bukan lawan yang tentu lebih ringan dari Panama, juga bukan lawan yang lebih ringan dari Ekuador. Maroko adalah Maroko, singa Atlas ini kita kenal memiliki semangat tanding yang juga tidak kalah dari tim-tim lain. Kemudian bagaimana mereka bermain dengan pola permainan yang juga sangat rapi, kemudian keseimbangan lini per lini didukung oleh kapasitas individu pemainnya yang merata di semua lini. Dan efektivitas mereka bermain, terutama dalam memanfaatkan peluang itu sudah terbukti. Terutama saat mereka menghadapi Panama di pertandingan pertama. Oleh karena itu, ujian sesungguhnya hadir kali ini bagi anak-anak kita. Meski demikian, saya melihat bahwa peluang itu tetap ada, ya. Minimal kita bisa mencuri poin terus. Akan jauh lebih baik bagi kita jika kita bisa memaksimalkan peluang dan mencuri poin penuh untuk bisa memastikan bahwa paling tidak kita menempati posisi sebagai runner up di grup A ini. Jika kita hanya mampu menahan Maroko draw, poin 3 kita miliki, juga besar kemungkinan kita bisa menjadi salah satu dari 4 kontestan yang menempati posisi sebagai peringkat 3 terbaik untuk lolos ke babak 16 besar. Namun, jika kita hanya mengandalkan draw dan tampil sebagai peringkat 3 terbaik dari 4 tim yang akan lolos ke 16 besar, tentu ujian lainnya di babak 16 besar lagi akan lebih berat. Karena kita akan menghadapi salah satu penghuni runner-up dari grup yang mungkin kemungkinan besar jika tidak Mali, itu adalah Uzbekistan. Jika kita hanya menempati peringkat sebagai peringkat 3 terbaik dari salah satu dari 4 negara, ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan semangat Spartan, semangat juang anak-anak tidak kendur. Kemudian kita juga bisa semakin mengeliminir kesalahan-kesalahan elementer yang masih kerap kita lakukan. Dan yang paling penting adalah menghadapi tim sekuat Maroko, stamina double dari kita dibutuhkan. Kita tidak dituntut hanya mampu bermain 90 menit sebagaimana pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, tapi kita dituntut bisa bermain 110 bahkan 120 menit. Karena kadang-kadang tambahan waktu yang ada melebihi 15 menit. Itu yang kita butuhkan. Bang Opan, ada yang menarik, Bang Opan. Banyak pihak yang menunggu-nunggu apa gebrakan terobosan dari timnas Indonesia, Garuda Muda. Karena ada ungkapan pelatih Maroko yang mengatakan mereka mengakui kelelahan bermain di Indonesia. Apakah ini menjadi celah agar kita bisa cepat membuat poin di babak pertama? Ya, saya melihat bahwa statement dari pelatih Maroko itu adalah sebuah psy-war, ya. Kalau kita lihat bagaimana 2 kali pertandingan awal yang mereka lakoni, sepertinya mereka tidak kelelahan itu, tidak kehabisan tenaga untuk menjaga ritme permainan mereka sebaik yang mereka peragakan pertandingan pertama saat menghadapi Panama. Oleh karena itu, jangan terbuai dengan statement itu. Ada statement lain juga dari pemain Maroko bahwa pelatih Maroko mereka mengatakan bahwa kali ini mereka harus minta maaf ke publik Indonesia karena sepertinya malam nanti mereka akan mengalahkan Indonesia. Itu juga bagian dari psy-war. Oleh karena itu kita lebih bagus menyiapkan tim kita ke internal sebaik mungkin untuk bisa menghadapi laga yang sangat krusial ini, karena kita berharap jika 2 laga pertama kita mendapatkan hasil draw, maka kita tentu berharap walaupun kita menghadapi Maroko yang secara teknis, secara statistik di atas kertas masih sedikit di atas kita, tapi harapan poin penuh di kandang sendiri tentu akan membuat harapan kita untuk melaju ke babak-babak selanjutnya lebih mudah. Oleh karena itu, sepertinya Bima Sakti akan menerapkan permainan yang sama saat kita menghadapi Ekuador dan Panama, mencoba untuk menerapkan pola 5-3-2 sembari mengandalkan kecepatan 2 sayap, 2 wingback kita untuk bisa menjelma menjadi striker ketiga dan keempat dari sisi sayap untuk bisa memudahkan peluang-peluang melalui crossing-crossing yang matang ke kotak penalti dari Maroko. Kemudian kita jangan terlalu terburu-buru menyelesaikan serangan. Skema yang kita bangun dari bawah sebaiknya kita bermain lebih tenang, tidak harus langsung ke depan. Kemudian mencoba untuk membuka celah dengan pergerakan-pergerakan tanpa bola, mengandalkan Arkan Kaka,
maupun pemain-pemain yang bisa kita andalkan kesempatannya untuk bisa merusak pertahanan dan konsentrasi dari pertahanan Maroko. Baik, Bung Opan, tebak skor. Berapa kira-kira nanti skornya? Ya, sama seperti prediksi saya dalam 2 pertandingan sebelumnya. Kalau kita berbicara kecenderungan kemenangan, maka dengan berat hati dari data statistik yang saya miliki, dengan berat hati saya harus mengakui bahwa kemenangan itu lebih cenderung dimiliki oleh Maroko. Tapi juga ada besar kemungkinan hasilnya sama kayak 2 pertandingan sebelumnya, draw. Nah, kalau kita berbicara kemenangan bagi timnas Indonesia, walaupun harapan itu tetap ada, tapi sekali lagi statistik mengatakan bahwa Maroko lebih besar kemungkinan menang. Bung Opan masih tersambung? Ketika Bung Opan mengatakan Maroko kemungkinan menang, langsung nge-freeze ya saya. Mudah-mudahan pertanda baik Indonesia bisa menang begitu ya. Lanjut Bung Opan. Bung Opan, mungkin ada Udah lanjut lagi ya. Mungkin ada dorongan semangat, Bang. Jadi Abang lagi di lapangan hijau, betul. ajak teman-teman buat memberikan dukungan untuk timnas Indonesia malam hari ini. Teman-teman selebritis lagi latihan di lapangan Pancoran. Kita beri semangat untuk timnas Indonesia. Ayo. Said. Kita beri semangat. Ceper. Yel untuk semangat Indonesia. Indonesia. Mantap. Kita doakan Indonesia menang ya Tisa Amin. malam hari ini. Mudah-mudahannya sudah dapat supporter ya dari teman-teman Bung Opan dan juga Bung Opan sendiri, dan tentunya support yang luar biasa dari seluruh masyarakat Indonesia untuk timnas Indonesia. Terima kasih Bung Opan Lamara.